Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Dandi Pratama, yang kedua ada Intan Wulandari, kemudian ada Nelson Adi Prakoso, lalu ada Bang Rizky Eka Putra dan Bang Andri Lesmana. Untuk Bang Rizky sama Bang Andrinya lagi berhalangan untuk join bersama kita pada hari ini. Jadi topik yang akan kita bahas itu tentang CT scan untuk mendeteksi COVID-19. Nah, menurut Mbak Intan gimana nih pandangan tentang CT scan untuk mendeteksi COVID-19 itu sendiri? Oke, jadi pemeriksaan CT scan pertama kali ini muncul sebagai alat pendeteksi COVID-19 di Cina. Para dokter Cina memakai CT scan untuk mengidentifikasi kasus COVID. Jurnal Radiologi memuat hasil studi ilmuwan Tiongkok yang melaporkan CT scan pada dada menemukan 97% kasus infeksi COVID. Sebagai perbandingan, para periset menemukan 48% pasien mendapat hasil negatif dari tes usap. Tapi ternyata terjangkit COVID. Praktisi medis Cina lantas ramai menggunakan pemeriksaan CT scan untuk mendiagnosa COVID pada awal pandemi. Itu sih, kalau menurut Nelson gimana? Ya, izin masuk. Jadi menurut saya, ketika COVID mulai menyebar ke negara lain, pemeriksaan CT scan bukanlah rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk didiagnosis. WHO menganjurkan swab test dengan PCR atau adapun rapid test atau tes cepat berguna untuk screening pasien. Tapi per Juni 2020 ya, WHO menerbitkan panduan penggunaan teknik pencitraan pada dada dalam penanganan COVID-19. WHO merekomendasikan CT scan sebagai alat uji untuk mencekkan COVID itu sendiri. Kemudian untuk Bang Dandi, bisa disebutkan pendapatnya? Jadi kalau menurut yang saya lihat-lihat itu pemeriksaan CT scan bisa menemukan pola spesifik pada paru-paru yang menandakan virus corona telah 2 pekan lebih bercokol di sana. Pola tersebut antara lain bintik putih buram dan bercak-bercak. Walau gejala COVID belum muncul, pola ini sudah bisa terlihat. Dengan deteksi dini itu, resiko penularan COVID dari seseorang bisa berkurang. Kemudian virus corona secara spesifik menargetkan paru-paru. Dari pemeriksaan CT scan paru, para tenaga medis menemukan bercak atau bintik putih yang buram dan menggumpal. Itu menandakan adanya abnormalitas pada paru seseorang. Kemudian dalam riset Cina dan Amerika Serikat, banyak pasien positif COVID yang memiliki kondisi paru demikian dari pemeriksaan CT scan tersebut. Lalu untuk permasalahan studi kasus Kegel pada yang pada yang kelompok kita bawakan ini, yaitu permasalahannya studi kasus ini kesulitan manusia dalam mengoperasikan CT scan tersebut dan untuk menguji kebenaran dari hasil CT scan tersebut. Mungkin Bang Nelson bisa menjelaskan sedikit teknik apa yang kita gunakan. Jadi untuk penjelasan dari saya, teknik yang digunakan adalah deep learning. Deep learning merupakan seperangkat algoritma dalam machine learning yang dibuat untuk terus belajar di berbagai level, yang disesuaikan dengan tingkat abstraksinya masing-masing. Hal ini biasanya menggunakan jaringan saraf tiruan. Metode deep learning ini bisa menjadi bagian utama dari artificial intelligence, bukan tanpa alasan yang jelas, melainkan karena metode ini dapat meningkatkan bagian dari artificial intelligence, baik itu memproses bahasa alami yang dikatakan manusia maupun memproses gambar. Inti dari teknologi deep learning ini adalah pada data yang dimiliki. Semakin banyak dan beragamnya data, maka keputusan yang dihasilkan itu akan semakin baik. Untuk solusi dari permasalahan, dari permasalahan tersebut, diciptakannya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pada permasalahan ini digunakan metode neural network atau deep learning, yaitu cabang ilmu machine learning berbasis jaringan saraf tiruan atau JST.
Atau bisa dikatakan sebagai perkembangan dari JST, dalam metode ini sebuah komputer belajar mengklasifikasi secara langsung dari gambar atau suara. Pada case kali ini, digunakan Convolutional Neural Network, CNN, yaitu salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image, di mana Convolutional Neural Network ini akan mendeteksi atau mengenali gambar CT scan dengan memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke CT scan. Komputer mendapat informasi perspektif baru seperti itu. Jadi untuk Mbak Intan bisa dijelaskan lagi penerapannya? Oke, jadi untuk penerapan artificial intelligence di dalam case kita ini, kita pakai teknik CNN yang tadi. Terus tuh tahap pertamanya, yang pertama input layer. Jadi pada tahap ini mendeteksi atau mengenali gambar CT scan dengan memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke CT scan. Komputer mendapatkan informasi representatif baru. Terus tuh selanjutnya adalah tahap hidden layer. Pada tahap ini, gambar hasil konvolusi tersebut kemudian dijadikan input untuk menghasilkan sebuah representasi fitur. Hal ini memberikan CNN kemampuan mengenali sebuah objek dimanapun posisi objek tersebut muncul pada sebuah gambar. Sebuah gambar proses ini dilakukan untuk semua bagian dari masing-masing gambar kecil dengan menggunakan filter yang sama. Dengan kata lain, setiap bagian gambar akan memiliki faktor pengalih yang sama atau dalam konteks neural network disebut sebagai weight sharing. Jika ada sesuatu yang tampak menarik di setiap gambar, maka akan ditandai bagian itu sebagai object of interest. Terus tuh langkah terakhir, output layer. Pada tahap ini digunakan downsampling yang penggunanya dinamakan max pooling atau mengambil nilai pixel terbesar di setiap pooling kernel. Dengan begitu, sekalipun mengurangi jumlah parameter informasi terpenting dari bagian tersebut tetap diambil. Selanjutnya di sini ada identifikasi data yang akan dijelaskan oleh Bang Dandi. Oke, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan dari studi kasus tersebut datanya itu termasuk big data atau bukan. Sebelum itu saya izin menjelaskan apa itu big data. Big data itu sendiri adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Big data juga memiliki beberapa fungsi dan manfaat terkait dengan kebutuhan penyimpanan data yang besar dengan proses pembacaan data yang lebih cepat dan efisien. Lalu, maka dapat disimpulkan bahwa data pada permasalahan studi kasus yang kita bawakan tersebut termasuk yang bukan big data. Karena pada permasalahan studi kasus tersebut hanya terdapat beberapa data saja dan tidak bertambah pada setiap waktunya. Mungkin untuk atribut bisa dijelaskan oleh Bang Nelson. Baik, saya akan menjelaskan untuk beberapa atribut yang bisa diidentifikasi dari analisis sebelumnya. Berdasarkan analisis sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat satu atribut yang digunakan, yaitu atribut gabungan, yang merupakan atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dari arti tertentu, yang dimana pada permasalahan di atas atribut tersebut ialah teknik neural network dan deep learning, yang terdiri dari 3 metode, yaitu metode input layer, hidden layer, dan output layer. Seperti itu. Bisa saya kembalikan ke Bang Dandi. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita pada hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.